Hey, to help! These two ungodly creatures. Go on, horse. Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini, saya akan menceritakan film thriller action yang dirilis pada tahun 2016, berjudul The Magnificent Seven. Film ini menceritakan tentang 7 koboi yang disewa untuk merebut kembali kota dari penguasa kejam yang menguasai tambang emas penduduk. Dengan mengorbankan keselamatan mereka, ketujuh koboi ini berusaha mengusir penjajah yang telah berkuasa selama bertahun-tahun. Sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Rose Creek adalah sebuah kota kecil yang telah dikuasai oleh bandit bernama Bogu dan anak buahnya. Mereka memaksa penduduk asli di sana untuk menjadi pekerja tambang. Tanahnya direbut dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Suatu hari, masyarakat yang habis kesabarannya mengadakan pertemuan tertutup di sebuah gereja. Mereka berdiskusi untuk mencari cara mengusir Bogu. Namun lawan mereka itu adalah orang yang mempunyai banyak anak buah dan tak begitu saja bisa mereka lawan dengan mudah. Apalagi sheriff yang bertugas di sana juga sebenarnya telah disuap dan sama sekali tak melakukan apapun. All of us, together. Ketika sedang berdiskusi dan terjadi sedikit keributan, tiba-tiba saja Bogu datang bersama banyak anak buahnya. Ternyata, Bogu telah mengetahui niat para warga. Dan karena itu pula, dia langsung menyuruh semua yang ada di sana untuk keluar, lalu membakar gereja. Tak terima dengan perlakuan itu, pria bernama Matthew berani menentang Bogu. Mendengar kata-kata Matthew, Bogu mendekat padanya dan langsung menembak tepat di perut. Sang istri yang bernama Emma hanya bisa melihat sambil menangis, tanpa bisa melakukan apa-apa. Anak buah Bogu juga langsung menembak beberapa orang yang berusaha melawan, sedangkan penduduk lain yang ketakutan hanya bisa bersembunyi. Beberapa hari berlalu. Shin beralih ke seorang pria bernama Sam Chilsem yang sedang menuju ke sebuah bar di kota Amador City. Dia adalah pemburu hadiah yang mengincar para kriminal yang masuk daftar pencarian polisi. Di sana, dia berhasil mengalahkan salah satu kriminal yang ternyata menyamar sebagai sang pemilik bar. Tak hanya itu, Sam juga berhasil menakuti seluruh pelanggan yang berusaha melawannya, kecuali Josh Faraday. Sebelum meninggalkan kota, Emma dan Teddy yang melihat kejadian itu memutuskan untuk meminta bantuan pada Sam dengan memberikan uang tabungan terakhir mereka. Everything we have. It's what it's worth to us. Singkat cerita, setelah mendengar nama Bogu, Sam akhirnya bersedia membantu Emma. Namun, dia tak mungkin melawan Bogu sendirian. Jadi, Sam mendatangi Faraday dan menawarinya pekerjaan berbahaya itu. Setelah Faraday ikut, dia dan Teddy ditugaskan untuk mencari salah satu legenda penembak jitu lain yang bernama Goodnight. Dan mereka pun berpisah menjadi 2 tim,
dan akan bertemu 3 hari lagi di tempat yang telah dijanjikan. Sam dan Emma pergi mencari Vasquez, seorang kriminal berbahaya yang juga menjadi buronan polisi. Got a business proposition for you. Sam berjanji jika Vasquez membantunya, dia akan mendapat uang dan Sam tak akan memburunya lagi. Dengan berbagai pertimbangan, Vasquez pun akhirnya setuju untuk ikut. Beralih ke Faraday dan Teddy, mereka akhirnya menemui Goodnight dan temannya yang bernama Billy. Setelah sedikit mengobrol, Faraday juga berhasil mengajak Goodnight dan Billy untuk ikut bersama mereka. Ternyata, Goodnight dan Sam adalah 2 orang sahabat yang telah lama tak bertemu. 3 hari berlalu, mereka pun bertemu kembali di tempat yang dijanjikan. Lalu setelah saling memperkenalkan diri, tanpa membuang waktu, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Kini, rencana mereka adalah pergi menemui Horn. Namun yang mereka temui malah 2 pria yang mengaku kalau mereka berhasil menghabisi Horn, pria besar yang dulunya terkenal karena berhasil mengalahkan banyak suku Indian. Hey, he might have killed 300 crow, but he ain't never met the Pigeon Brothers before. Di tengah percakapan mereka, pria yang mereka bicarakan datang dan langsung menghabisi 2 pria tadi. Di pertemuan mereka itu, Horn menolak untuk ikut, lalu pergi meninggalkan kelompok Sam begitu saja tanpa ada yang berani memaksanya. We're looking for some men, Mr. Horn, some good men like yourself. Dengan penolakan itu, mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan. Suatu pagi ketika sedang tertidur, tiba-tiba mereka semua terbangun karena Horn datang dan memberitahu bahwa ada suku Indian yang melacak mereka. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat seorang pemuda dari suku Indian datang dengan membawa hewan buruannya. Bukannya takut, Sam malah dengan tenang mendekati pria itu dan berbicara padanya. Ternyata dia bernama Red, pemuda dari suku Comanche yang memutuskan untuk mengembara. Setelah sedikit mengobrol dan karena merasa ini adalah takdirnya, Red akhirnya menerima ajakan Sam untuk berperang. Dan setelah semuanya terkumpul, mereka pun bergegas pergi ke Rose Creek. Di sana, ternyata tak ada Bogu dan hanya ada anak buahnya yang menemui Sam dan Billy. Ketegangan pun terjadi saat Sam memerintahkan seluruh pasukan Bogu untuk pergi dari sana, menyebabkan adu tembak antar 2 kelompok tak dapat dihindari. Namun, tak membutuhkan waktu lama, Sam dan teman-temannya berhasil mengalahkan anak buah Bogu. Dan yang tersisa kini hanya sang sheriff yang terlihat begitu ketakutan. Sam menyuruh sheriff melepas jabatannya dan pergi ke tempat Bogu untuk mengirim pesan yang menantang kelompoknya berperang. Setelah semuanya selesai, para warga datang dengan ketakutan. Dan karena melihat itu, Sam menyuruh warga yang takut untuk pergi sementara waktu dan yang ingin ikut berperang bersama mereka agar tetap tinggal. You want to keep your town, you're going to have to fight for it. Now we're here to help you, but you got to help. Sebelum kedatangan Bogu dan seluruh pasukannya, Sam dan yang lain mulai menyusun rencana dan mengajari penduduk yang tersisa untuk menggunakan senjata api. Mereka juga membebaskan para veteran perang yang dipaksa bekerja di tambang dan juga merampas seluruh bahan peledak milik Bogu. Di sisi lain, Bogu nampak kesal setelah mendengar cerita sheriff dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk berkumpul untuk segera bergegas pergi ke Rose Creek. Beberapa hari pun berlalu. Saat semuanya sibuk mempersiapkan diri mereka, Red yang ditugaskan menjadi mata-mata memberitahu Sam bahwa Bogu akan datang lebih cepat dari perkiraan mereka. Keesokan harinya, mereka pun bersiap-siap di posisi masing-masing sambil menunggu kedatangan Bogu. Hingga tak lama berselang,
Ketika Bogu dan pasukannya sampai, mereka pun langsung menyerang Rose Creek dengan cara mengepung kota serta menyerang dengan membabi buta. Namun, dengan perangkap dan peledak yang telah mereka rebut sebelumnya, pasukan Sam dan para penduduk berhasil menjalankan rencana mereka. Sayangnya dari kejauhan, beberapa pasukan Bogu menyerang menggunakan mesin gun. Tak peduli tembakan itu mengenai teman atau lawan mereka. Pasukan Sam pun mulai terpojok karena jarak mesin gun terlalu jauh untuk ditembak Goodnight. Di sisi lain, Horn yang menyelamatkan Teddy yang terluka harus kehilangan nyawanya di tangan seorang pria Indian yang bekerja untuk Bogu. Ketika pria Indian itu mengincar Emma, Red langsung datang dan berhadapan dengan pria besar itu. Namun pertarungan mereka tak membutuhkan waktu lama. Red dengan mudah mengalahkan pria itu dan meninggalkan Emma yang terlihat masih syok. Di sisi lain, keadaan pasukan Sam kini semakin terdesak akibat mesin gun Bogu. Jadi dengan penuh pertimbangan, Faraday memutuskan untuk menaiki kuda dan mendekati mesin gun untuk menghentikannya. Goodnight dan Billy yang melihat itu langsung membackup dari kejauhan. Namun karena itu pula, mereka pun menjadi sasaran dan akhirnya terkena tembakan dari mesin gun itu. Sedangkan Faraday berhasil ditembak oleh anak buah Bogu saat dirinya berusaha mendekati mereka. Dalam keadaan sekarat, Faraday perlahan berjalan mendekati mesin gun, lalu meledakkan dirinya menggunakan dinamit yang ia bawa, hingga mengenai seluruh pasukan Bogu yang tersisa. Di sisi lain, Bogu yang berusaha melawan juga tak bisa mengimbangi kecepatan tangan Sam dalam menembak. Lalu dengan tangan dan kaki yang terluka, Bogu merangkak masuk ke dalam gereja yang pernah dia bakar sebelumnya. Di dalam sana, Sam pun akhirnya memberitahu alasan sebenarnya mengapa dia membantu warga. Ternyata, dia ingin membalaskan dendam ibu dan kedua adik perempuannya yang dulu telah Bogu habisi di kampung halamannya. Dengan wajah memelas, Bogu terus meminta belas kasihan Sam. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang, Emma langsung menembaknya. Di akhir cerita, seluruh penduduk mulai keluar dari persembunyian, lalu mereka semua berterima kasih kepada kelompok Sam. Kini yang tersisa hanya Sam, Vasquez, dan Red. Dan setelah menyelesaikan tugasnya, mereka bertiga pun pergi meninggalkan Rose Creek. Sedangkan Billy, Goodnight, Faraday, dan Horn dikubur di sana, dan mereka akan selalu penduduk ingat sebagai The Magnificent Seven, atau 7 orang yang luar biasa. Begitulah akhir dari The Magnificent Seven. Kisah 7 penembak jitu yang membantu dan berjuang untuk orang yang lemah. Dengan keahlian mereka dalam bela diri dan senjata api, 7 orang ini dengan berani menantang bandit paling kejam yang sudah menguasai sebuah kota kecil. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan kritik dan saran film selanjutnya di kolom komentar.